Assalamualaikum Beda, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu saya menemukan sebuah artikel yang mengantarkan saya kepada beberapa buah buku yang secara mengerikan menjelaskan ada versi lain atau perspektif sejarah lain terkait dengan Yesus Kristus. Bahwa beliau itu adalah bukan hanya tokoh spiritual, bukan hanya tokoh agama, tetapi beliau adalah salah satu tokoh filosof anarki pertama di dunia dan membawa ajaran-ajaran anarkisme yang secara eksplisit dan tegas dijelaskan dalam kitab suci yang dia bawa. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Simak videonya, kita akan bahas tentang salah satu versi yang paling banyak ditutup-tutupi. Yuk kita bahas. Di Indonesia, istilah anarkisme itu mengalami peyorasi tertentu sampai kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang buruk gitu. Bahkan dalam KBBI pun dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anarkisme itu memang memiliki konotasi yang buruk. Tetapi kalau misalkan kita berpandangan secara netral, yang dimaksud dengan anarkisme atau anarko itu sebenarnya adalah paham berpikir, gagasan bahwa idealnya manusia itu tidak boleh hidup dalam kungkungan hierarki, bahwa tidak boleh ada orang yang mengatur orang yang lain, bahwa pemerintahan itu, negara itu, konstitusi itu sebenarnya adalah kezaliman karena dia mengklaim memiliki otoritas dan kekuasaan untuk mengatur orang lain. Padahal setiap orang kan harusnya bebas berkehendak, bebas berpikir, bebas melakukan apapun sejauh itu dia bisa pertanggungjawabkan sendiri. Lalu bagaimana ceritanya ada sebuah negara, ada sebuah pemerintahan yang dia mengklaim bahwa saya berhak dan saya memiliki otoritas untuk mengatur orang lain harus melakukan ini, orang itu harus melakukan hal yang seperti ini, menggerakkan pasukan-pasukan untuk berkorban jiwa dan raga demi kepentingan politik tertentu, tumpah darah dan sebagainya. Kan ini tidak layak. Nah, paham anarkisme itu sebenarnya adalah paham yang seperti itu. Anarkisme itu artinya adalah tidak mengakui otoritas atau tidak mengakui hierarki, kasta dan sebagainya. Nah, di Indonesia ini dipahami bahwa anarkis itu berarti ya memang tidak ada peraturannya, karena tidak ada peraturannya ya brutal. Nah, kita akan memandang versi yang pertama bukan versi yang kedua, bahwa anarkisme itu sebenarnya adalah gagasan bahwa seseorang itu tidak memiliki kasta dan seharusnya tidak memiliki otoritas untuk mengatur orang lain secara kelembagaan atau secara institusional. Kita misalkan mengenal bahwa dalam Kristen, Yesus itu konon pernah berkata, jika kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Jika selendang kamu ditarik, ya serahkan saja pada dirinya dan lain sebagainya. Nah, hal seperti ini oleh seorang filosof terkemuka dari Prancis namanya Mamang Ellul, itu dijadikan sebuah argumentasi bahwa tepat disinilah ajaran Kristen terbukti sebagai penganut anarkisme. Jadi, loh ini bagaimana ceritanya kalau misalkan ditampar pipi kanan kemudian berikan pipi kiri itu jadi anarkisme. Jadi gini Baraya, anarkisme itu tidak menghendaki adanya hukum eksternal. Yang ada itu adalah setiap orang berhak untuk menentukan kehidupannya tanpa intervensi dari pihak lain. Jadi fokusnya adalah kesederhanaan. Dan karena itu maka seharusnya dia tidak usah menghukum orang lain. Biarlah orang lain itu mendapatkan hukumannya secara ke dalam kesadarannya itu. Ya walaupun sebenarnya dalam konteks ini anarkisme itu terpecah menjadi banyak sekali kelompok dan golongan, tetapi intinya adalah tidak boleh atau tidak berhak orang lain itu untuk mengatur orang yang lain lagi gitu. Jadi kalau misalkan ditampar pipi kanan ya tidak usah ada sekelompok orang yang kemudian datang ke situ untuk menghakimi orang yang menampar itu atau orang yang ditampar itu. Biarkan mekanisme alam itu bekerja gitu. Ini sebenarnya sangat-sangat utopia saya pikir, dan pernah juga saya sampaikan di video yang terdahulu bahwa dalam konteks ini anarki itu sangat utopia. Cuman ajaran Kristen itu memang dasarnya begini. Kalau misalkan Baraya menemukan di dalam ajaran kekristenan misalkan bahwa Yesus mengajarkan hukum kasih dan bukan hukum yang bersifat kelembagaan, ya itulah yang namanya anarkisme itu. Ketika ada, saya mohon maaf ya, ketika ada seorang yang dituding berzina, kemudian dia mau dihukum, terus Yesus datang ke situ, nggak usah ada hukuman-hukuman semacam itu gitu.
Ya kenapa nggak usah ada hukuman semacam itu? Ya iya, emangnya siapa di sini yang tidak berdosa? Kan semuanya berdosa. Kalau semua orang berdosa, maka setiap orang harus dihukum. Kalau setiap orang harus dihukum, lalu siapa yang harus menghukumnya? Nah, jadi serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Nah, pikiran yang seperti ini sebenarnya adalah pikiran anarkisme, atau setidaknya dalam pikiran Jack Elwell gitu ya, dan teman-temannya, itu juga adalah pikiran-pikiran dari anarkisme. Coba kalau misalkan Baraya kemudian mengecek isi dari Alkitab, khususnya misalkan dalam Perjanjian Lama, ya walaupun banyak juga di Perjanjian Baru. Kalau misalkan Baraya ngecek di Perjanjian Lama itu diceritakan raja-raja baik itu umumnya adalah raja yang gagal dalam memimpin umumnya gitu ya. Nah, sedangkan raja yang kuat, raja yang hebat, raja yang bisa mempertahankan singgasananya sampai akhir gitu, itu biasanya adalah raja yang lalai, raja yang zalim, raja yang kemudian menyakiti rakyatnya. Bahkan ketika Raja Salomo sekalipun yang sebelumnya sudah mendapatkan pewahyuan dan sebagainya, ketika jadi raja terlalu lama, pada akhirnya juga kepleset juga gitu. Karena apa? Karena hierarki itu atau bahkan puncak hierarki itu sebenarnya adalah cerita tentang sesuatu yang buruk, sesuatu yang berhubungan dengan setan. Maka kalau misalkan balik lagi Baraya ke Alkitab, cerita-cerita tentang raja itu biasanya adalah raja yang jahat kalau dia rajanya makmur, sentosa. Tapi kalau misalkan rajanya itu adalah raja yang baik, dia biasanya tidak bisa mempertahankan kekuasaannya dalam waktu yang lama gitu. Atau kemudian kalau misalkan Baraya analisis kisah tentang nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama khususnya, itu adalah kisah para penentang raja, para penentang otoritas, para penentang kasta. Jadi ada nabi ini sebenarnya itu adalah lawan dari raja-raja yang memiliki otoritas kemanusiaan itu. Ya walaupun di situ diceritakan bahwa si nabi-nabi ini ternyata juga bisa bertahan cukup dan merepotkan si raja-raja besar tadi itu. Tapi setidaknya di sini dijelaskan bahwa raja-raja selalu diasosiasikan atau diidentikan dengan kekuasaan yang lalim, atau nabi-nabi diceritakan sebagai orang yang menentang kekuasaan itu, kan begitu ya. Dan ketika misalkan kita melihat kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita juga akan menemukan satu fakta yang unik, bahwa cerita-cerita tentang raja-raja Israel misalkan, atau masyarakat Israel pada masa yang sangat lampau, mereka itu ternyata digambarkan tidak memiliki kerajaan yang permanen, tidak memiliki sistem pemerintahan yang permanen. Kalau mereka mau perang, memilih pemimpin, oke. Memilih komandan, iya. Kalau mereka mau bertani, kalau mereka mau menghukum orang, misalkan, ya menghukum dalam artian ya, maka mereka akan mengangkat hakim dadakan. Nah, gitu kan? Nah, tapi mereka tidak memiliki hakim yang secara rutin emang pekerjaannya, profesinya itu hakim. Dan mereka tidak memiliki orang yang secara permanen memang menjadi seorang pemimpin, seorang raja gitu. Enggak. Jadi sesuai kebutuhan aja, setelah perangnya usai, setelah kasusnya selesai, ya udah dihilangkannya lagi. Nah, ini adalah tanda-tanda yang sangat jelas bahwa kehidupan Israel di masa lampau yang digambarkan oleh Alkitab itu adalah kehidupan anarki. Saya bukan pembaca Alkitab yang rutin, tentu saja karena saya tidak beragama Kristen. Tetapi silakan Baraya yang Kristen cek apakah pernyataan ini benar atau tidak, karena saya bacanya itu dari Pak Elul gitu ya, dari seorang filosof dari Perancis itu. Tapi mari kita lanjutkan. Kalau misalkan di dalam Alkitab digambarkan dengan cara seperti itu dan ada orang yang mampu untuk mengait-kaitkannya dengan ide dan gagasan anarko, bagaimana dengan Yesus? Ya sepaket juga Baraya. Kalau misalkan Baraya lihat Yesus seperti yang tadi digambarkan di awal itu, bahwa Yesus tuh tidak menghendaki ada peraturan atau ada hierarki yang sangat duniawi, tapi diserahkan pada hukum kasih. Hukum kasih itu artinya apa ya? Spiritual. Gak orang lain itu nggak usah intervensi atas perilaku orang lain, apalagi bikin sebuah lembaga untuk menghukum orang lain gitu. Ya biasa aja. Kalaupun memang harus dibikin, ya nggak usah permanen aja, sesuai kebutuhan biasa aja gitu. Untuk membuat manusia itu tetap setara dan seimbang gitu. Dan kalau misalkan Baraya ngelihat perilaku Yesus misalkan ya, bukankah Yesus itu juga pernah terdengar mengucapkan untuk setia pada pemerintahan dan sebagainya? Itu hanya olok-olok, kata Pak Elul itu. Jadi ini hanya olok-olok. Misalkan ketika Yesus dulu itu kan, Yesus itu pernah diadili. Jadi sama orang Yahudi ditarik ke pengadilan, ditunjukkan kepada Pilatus, penguasa dari Roma pada waktu itu. Nah, Pak Pilatus, ini Yesus ini sesat.
nggak bener, bla 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 dan sebagainya gitu ya. Pilatus kan pada waktu itu nggak mau menghukum, enggan menghukum. Kenapa dia dihukum? Kan dia nggak ngebegal, dia nggak ngebunuh, dia nggak memperkosa. Kenapa dihukum? Ya pokoknya dia menghukum karena menistakan agama Yahudi, kata orang-orang Yahudi. Nah, ini Pilatusnya bingung gitu kan, dan akhirnya ngajak ngobrol pada Yesus. Tapi ternyata Yesus pada waktu itu menjawab dengan jawaban yang muter-muter nggak jelas gitu, yang ditafsirkan oleh Pak Elul ini sebagai ini mengolok-olok pemerintahan gitu. Sampai sedemikian keselnya itu Pilatus sampai ngomong, "Sus, dengerin saya ya." Ini maaf ya, ini mah gambaran masa lalu, ceritanya gini lah. "Dengerin saya ya. Kamu itu rakyat yang sedang diajukan ke pengadilan. Saya pengadilnya di sini, saya penguasanya di sini. Kamu membela diri boleh, silahkan bela diri. Jadi karena kamu di depan saya bisa memutuskan apakah kamu mati disalib atau kamu dibebaskan. Yang jelas ngomong aja dulu, sok pembelaan diri kamu tuh apa?" Terus kata Yesus, "Emang kamu beneran berkuasa? Bukankah kekuasaan kamu itu dari atas?" Nah, kekuasaan dari atas itu maksudnya apa? Kekuasaan dari atas itu maksudnya dalam salah satu fragmen kisah Yesus itu kan digambarkan Yesus itu pernah dibawa sama iblis, diajak jalan-jalan ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Dari puncak gunung itu kemudian Yesus itu ditawari, "Sus, sembah saya sebagai Tuhan. Karena lihat, semua kota-kota dan semua desa-desa yang ada di sini itu akan bersujud kepada kamu." Gitu kan, itu tawarannya iblis. Nah, Yesus menolak pada waktu itu tentu saja. Nah, jadi maksud Yesus ngomong ke Pilatus bahwa kekuasaan kamu itu kan sebenarnya dari atas. Nah, itu maksudnya adalah bahwa semua kekuasaan itu dari iblis. Sama seperti Yesus dibawa ke puncak gunung, ke atas. Ditunjukin nih orang-orang kayak gini, nih pemerintahan kayak gini, ini diserahkan pada kamu dan sebagainya. Nah, pikiran dari Pak Elul itu adalah bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa Pilatus itu mendapatkan kekuasaan dari atas, itu maksudnya dari iblis yang pernah membawa Yesus ke atas. Jadi dalam pikiran ini, semua jenis kekuasaan, semua jenis hierarki, semua jenis sistem pemerintahan, semua jenis ideologi yang menciptakan kasta-kasta, mau itu namanya demokrasi, mau itu namanya oligarki, mau namanya itu aristokrasi dan sebagainya, selama di situ ada hierarki, ada orang-orang yang menciptakan peraturan-peraturan dan kemudian mengatur orang-orang yang ada di bawah, maka itu adalah setan, itu adalah perwujudan dari setan gitu. Itu adalah tafsiran dari Pak Elul atas gagasan atau atas cerita di dalam Alkitab bahwa Yesus mengatakan bahwa kekuasaan Pilatus itu dari atas gitu. Lantas kalau semua kekuasaan itu keji, jahat, lalim, dia tidak berhak dan lain sebagainya, lalu kekuasaan yang sesungguhnya itu di mana? Kerajaan yang sesungguhnya itu ada di mana? Ya, kerajaan Tuhan itu ada di sorga gitu. Jadi semua kerajaan yang ada di dunia itu kerajaan setan dalam pikiran Pak Elul gitu ya, atas penafsirannya terhadap sikap Yesus. Dan kerajaan satu-satunya yang baik ya di sorga gitu, bukan di sini. Makanya kalau misalkan dalam pikiran Pak Elul dan pikiran orang-orang yang memang ada di sekitaran anarki religius itu, anarki kekristenan, itu mereka menganggap bahwa misalkan bayar pajak itu bisa aja menjadi sebuah pelanggaran karena itu berarti mendukung otoritas dari pihak yang sebenarnya tidak layak untuk memiliki otoritas. Dan kita juga misalkan melihat, kalau kita lihat misalkan cerita-cerita dalam Alkitab, Perjanjian Baru tentang orang-orang awal yang beragama Kristen, itu semuanya memang menolak kekuasaan, semuanya menolak hierarki. Mereka hidup sebagai sebuah masyarakat, kalau satu dapat makanan akan berbagi-bagi, kalau satu dapat ikan dapat berbagi-bagi, kalau misalkan satu dapat air juga akan bagi-bagi, kalau tidak dapat ya bagi-bagi juga kelaparannya. Ya itulah gambaran Kristen generasi awal, tanpa ada hierarki, tanpa ada pemerintahan, tanpa ada orang yang mengklaim bahwa saya berhak mengatur siapapun dan orang lain harus tunduk patuh pada saya. Kan begitu. Nah, itu Kristen generasi awal. Tidak ada di antara mereka yang jadi pemerintahan, tidak ada di antara mereka yang jadi apa. Ya ada yang jadi tentara misalkan, tapi kan ya maksudnya dia itu tidak berpolitik gitu, atau dia tidak mengklaim bahwa dirinya adalah bagian dari hierarki tertentu, ya kan tidak juga seperti itu gitu. Makanya justru sebaliknya, dalam pikiran Pak Elul dan orang-orang anarki, Kristen itu hancur, Kristen itu pudar, dan sekarang tidak lagi mendapatkan maknanya. Itu adalah ketika Kaisar Konstantin masuk Kristen dan kemudian menjadikan Kristen sebagai ajaran
agama yang legal di Romawi. Jadi semua orang-orang Romawi diwajibkan untuk belajar Kristen. Nah, itu justru awal kehancuran Kristen itu di situ. Kan kalau misalkan orang Kristen yang pada umumnya gitu menganggap bahwa Kaisar Konstantin itu baik, dia bijak, dia dapat penglihatan dari Tuhan untuk akhirnya begini dan begitu dan sebagainya ya. Nah, kalau kata orang-orang anarko-Kristen, ini sebaliknya. Dia Kaisar Konstantin itu bukan dapat wahyu ilahi gitu, tapi dapat bisik-bisik dari setan. Akhirnya apa? Akhirnya Kristen sejak saat itu jadi lembaga, jadi institusi, jadi kerajaan. Bahkan setelah itu orang-orang Kristen bisa menggerakkan orang lain untuk berperang satu sama lain, perangnya atas nama Tuhan. Padahal kan Tuhan nggak pernah menyuruh. Tuhan menyuruhnya hukum kasih, jangan boro-boro berperang, ditampar aja nggak usah ngelawan gitu. Ini malah memobilisasi pasukan untuk bergerak, menciptakan hukuman begini dan begitu, membuat kota-kota berbenteng, di mana rakyatnya dipungut juga pajaknya, diserahkan kepada raja, dan itu atas nama kekristenan. Jadi Kristen justru hilang sejak Kaisar Konstantin berkuasa dan kemudian menjadi penganut agama Kristen. Nah, sejak saat itu Kristen yang kita pahami sekarang bukan Kristen yang asli. Karena Kristen yang asli melarang kelembagaan. Bahkan Yesus itu digambarkan sebagai manusia yang merupakan representasi dari Tuhan, kemudian berdialog, bercengkrama, bersentuhan dengan manusia juga. Artinya apa? Artinya Yesus itu sebenarnya berkeinginan untuk menghapuskan birokrasi spiritual. Jadi maksudnya kalau ada orang yang pengen mengenal langsung kepada Tuhan, ya kenali Yesus. Kan gitu ceritanya. Jadi nggak usah ada biarawatinya, nggak usah ada pendetanya, nggak usah ada apanya. Ketemu sama Tuhan itu secara pribadi. Karena Yesus itu adalah, secara pribadi itu adalah dirinya sebagai Tuhan gitu. Ya dalam pikiran Kristen ya, saya mohon maaf ya, saya mah bukan Kristen, tapi dalam pikiran Kristen, dalam tafsiran Pak Elul sebagai seorang filosof anarki, itu begitu. Jadi karena Yesus dengan manusia itu tidak ada pemisahnya sama sekali, bersatu bisa bercengkrama sama sekali. Kalau misalkan orang Kristen itu butuh bantuan, langsung berdoa dan ketemu sama Tuhan langsung, kita nggak usah butuh perantara seperti itu. Nah, perantara-perantara ini muncul dari mana? Perantara ini muncul ketika ajaran agama Kristen justru ada lembaganya, ada negaranya, ada kekaisarannya. Begitu gitu. Jadi sejak agama Kristen diterima sebagai lembaga, ya itu sudahlah pudar gitu. Karena justru kekristenan itu menolak lembaga, menolak hierarki. Itu dalam pikirannya Pak Elul gitu. Begitu. Begitupun dengan, saya mohon maaf ya, begitupun dengan ajaran-ajaran Paulus. Untuk orang-orang anarki yang ekstrim, anarki Kristen yang ekstrim, Paulus itu justru dianggap sebagai musuh. Karena apa? Karena dia mengubah ajaran Kristen dari yang semula itu tidak mengenal hierarki dan tidak mengenal hukum selain hukum kasih dan menyerahkan segala sesuatu kepada masyarakatnya, malah diciptakan kelembagaan, atau Paulusnya nyuruh untuk setia pada pemerintahan dan sebagainya. Itu di mana dalilnya, di mana ayatnya, di mana ceritanya? Kenapa orang-orang justru malah diarahkan untuk menjadi seperti itu? Bukankah Yesus mengajarkan agama itu yang benar-benar spiritual, yang benar-benar terkait dengan kesadaran sendiri, yang anti terhadap hierarki, anti terhadap kasta? Kenapa sekarang justru malah di dunia Kristen malah jadi ada yang seperti itu? Ada ini negara Kristen, ini hukum Kristen, ayo kita berperang atas nama Kristen. Ininya perisainya dikasih lambang salib, pedangnya dikasih lambang salib, bajunya dikasih lambang salib dan sebagainya. Emang ajaran Kristen kayak gitu? Ajaran Kristen itu nggak, mana mungkin ada bawa senjata yang seperti itu, apalagi disuruh oleh sebuah lembaga, sebuah institusi yang namanya negara. Kok bisa seperti itu? Ini justru adalah pembalikan 180 derajat dari ajaran Kristen yang asli gitu. Itu pikiran para anarko-Kristen gitu ya. Coba cek ayat ini di Kolose 2. Ia meninggalkan pemerintahan-pemerintahan dan penguasa-penguasa dan memperlihatkan kepada umum bahwa mereka telah ditaklukkan sambil memimpin mereka dalam pawai kemenangan. Nah, itu kan pemerintahan-pemerintahan ditinggalkan, kemudian penguasa-penguasa juga diperlihatkan bahwa mereka telah ditaklukkan dan sebagainya. Ini kan maksudnya adalah dalam pikiran Pak Elul dan teman-temannya, Kristen itu sebenarnya menolak hierarki keagamaan yang dibalut oleh kelembagaan negara gitu. Tapi sekali lagi ya, ini mah saya sebagai seorang Muslim, bukan Kristen maksudnya, membaca bukunya dan buku Pak Elul dan artikel-artikel yang terkait dengan itu, dan kemudian menemukan
pikiran yang seperti ini gitu. Jadi Baraya silakan aja terbuka untuk diskusi. Menurut Baraya ini seperti apa? Apakah Kristen yang benar itu memang anarko seperti ini atau tidak seperti itu? Ya silahkan tulis di kolom komentar apapun yang Baraya mau selama bisa membangun diskusi yang sehat dan terbuka. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.